Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kemarin kita sama-sama membaca dan mempelajari ayat 110 dari surah Ali Imran, yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebaik-baik umat yang ukhrijat linnas, dikeluarkan atau ditampilkan untuk manusia, ditampilkan untuk menjadi contoh bagi umat manusia seluruh dunia ini. Yaitu karena kalian ini adalah orang-orang yang ta'muruna bil ma'ruf, mau memerintahkan, menyuruh kepada yang baik, yang ma'ruf, dan mau melarang, mencegah dari segala perbuatan yang mungkar, perbuatan yang diingkari oleh ajaran Islam. Sedangkan perbuatan yang ma'ruf adalah perbuatan yang dikenal. Kata-kata ma'ruf dari kata arafa ya'rifu, itu artinya mengenal, ya. Al-ma'ruf artinya yang dikenal. Yang dikenal dalam ajaran Islam adalah ajaran yang baik. Sedangkan perbuatan mungkar itu bukan ajaran Islam, itu ajaran setan, ya. Jadi manusia yang terbaik harus berperilaku amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berikutnya paling penting tapi disebut oleh Allah di belakang, wa tu'minuna billah, dan kalian semua melakukan itu tadi karena kalian beriman kepada Allah. Jadi itu poinnya. Lalu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lihat secara sepintas ayat-ayat di belakangnya. Ini ayat 111, 112 kita lewati. Ya, nanti tahunnya mempelajari belakang-belakang enggak apa-apa. Lalu ayat yang ke-113 kita lewati juga. Ayat 114 kita lewati juga. Lalu ayat 116. Nah, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini penting untuk diketahui secepatnya, segera. Karena Allah menyatakan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, mereka mengingkari. Kafir mengingkari, menutupi, tidak percaya kepada Allah, ya, tidak percaya adanya Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir itu lan tughniya anhum, tidak akan menolong, menyelamatkan, anhum dari mereka. Apa yang tidak bisa menolong mereka? Amwaluhum, harta-harta mereka, wala, dan tidak juga auladuhum, anak-anak mereka.
Di sini ada satu pelajaran yang penting, Bapak Ibu saudara sekalian. Allah menyatakan orang-orang yang kafir itu, yang tidak mau beriman kepada Aku, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada para malaikat Allah, tidak mau beriman kepada Rasul-Rasul Allah, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada takdir. Mereka itu orang-orang yang tidak akan bisa menolong mereka, harta benda mereka, dan tidak juga anak mereka. Tidak bisa menolong apa? Tidak bisa menolong dari apa? Minallah, dari Allah, maksudnya dari azab Allah, dari hukuman Allah, syai'an, sesuatu pun, sedikit pun. Di sini ada pelajaran yang tersirat, bahwa orang-orang kafir itu kelakuannya, perilakunya, wataknya, mereka selalu mengandalkan harta dan anak. Mengandalkan harta mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Ditangkap polisi, polisinya dibayar, dia dilepas. Ya, digeruduk Kejaksaan Agung juga berusaha disuap supaya bebas. Itu contohnya yang nyata yang sekarang lagi ribut. Saya ambil contoh. Ditilang Pak polisi karena melanggar aturan lalu lintas, polisinya dibayar, damai katanya. Polisinya nggak mau, pokoknya sidang pengadilan. Nah, misalnya begitu. Itu orang kafir itu begitu, suka mengandalkan harta mereka, atau kalau tidak anak mereka yang diandalkan. Bapak udah pensiun, nak, kamu gantikan ya. Nah, misalnya begitu. Bapak cuma petani, Pak, nak, kamu harus jadi orang, ya, harus jadi orang. Jangan seperti bapak yang bukan orang. Ya, jadi bapak ini cuma petani saja, orang miskin. Tapi bapak berusaha cari uang sekuat-kuat bapak ibumu ini supaya kamu bisa sekolah lebih pintar, lebih tinggi, nanti kamu jadi orang. Nah, tanya. Kalau orang Jawa bilang ben kowe dadi wong. Jadi kalau enggak jadi orang jadi monyet mungkin ya. Ya. Itu istilah saja. Jadi saudara sekalian, orang-orang kafir itu begitu wataknya. Mengandalkan harta dan anak. Tetapi itu semua tidak akan berguna ketika nanti sudah berhadapan dengan Allah. Kita tengok sedikit ayat ini dari tafsir yang ringkas saja. Tafsir Ibnu Abbas ya, biar enggak bertele-tele, kan tafsir yang lain itu bertele-tele panjang lebar. Kita cari yang to the point saja. Ayat berapa tadi yang sedang kita bicarakan? 116. Nih. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu kafir kepada siapa? Bi Muhammadin wal Qur'ani, kepada Muhammad dan kepada Al-Qur'an. Contohnya adalah Ka'ab Ashabih, orang yang bernama Ka'ab dan teman-temannya pada waktu itu. Ya, ini surat Ali Imran adalah surat Madaniyah. Orang-orang yang kafir itu lan tughniya anhum amwaluhum, tidak akan menolong dari mereka harta benda mereka. Maksudnya kasratu amwalihim, banyaknya harta mereka tidak akan bisa menolong mereka. Wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka. Maksudnya kasratu auladihim, ya, kasratu amwalihim, banyaknya harta mereka. Kemudian kasratu auladihim, banyaknya anak-anak mereka atau anak buah mereka atau pendukung mereka, tidak akan bisa menolong mereka. Minallah, dari Allah maksudnya min azabillah, dari azab Allah. Kalau Allah sudah menurunkan azab, tidak bisa. Tidak ada yang bisa menolong manusia kalau sudah diazab oleh Allah kecuali Allah sendiri yang menolong. Tidak bisa menolong mereka dari azab Allah syai'an, sedikit pun. Terus ayat ini ditutup dengan kalimat wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah sahabat-sahabat neraka. Ashabun bentuk kata jamak dari sahibun,
atau ya sahibun, sahabat atau sahabatun, sahibun atau sahabatun. Itu sahabat. Kalau jamaknya ashab. Teman, sahabat neraka, maksudnya sahabat neraka ahlun nar, penghuni neraka. Jadi tidak akan bisa menolong mereka sedikit pun, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Khaliduna itu artinya orang-orang yang kekal, yang terus menerus, daimun, terus menerus tinggal di neraka, enggak keluar. Kalau penjaranya manusia ini suatu ketika akan keluar dari neraka, dari penjaranya manusia ini. Kalau tidak dalam keadaan hidup bebas ya dari penjara, ya keluar dari penjara karena mati. Mati di dalam penjara. Nah, di akhirat, di penjaranya Allah enggak ada kematian di sana. La yamutu fiha wa la yahya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini kita ingat kembali, kita baca kembali supaya kita jangan menjadi manusia yang seperti ini, mengandalkan harta, banyaknya harta, mengandalkan anak, banyaknya anak atau banyaknya anak buah. Ya. Jadi jangan, yang kita andalkan dalam hidup ini cuma Allah saja. Allah saja. Tak ada yang lain. Istri jangan mengandalkan suami, andalkan Allah. Ya Allah, suami saya ini kok berubah nih ya Allah, tolong ya Allah. Jangan mengandalkan suami. Suami juga begitu, jangan mengandalkan istri. Ya. Anak jangan mengandalkan orang tua. Orang tua jangan mengandalkan anak. Semuanya manusia ini sebaiknya seharusnya mengandalkan Allah. Itu yang diajarkan oleh Allah. Karena kenapa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini loh dalilnya, suatu surat yang tidak ada duanya, seperti halnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dinamakan surat Al-Fatihah, di dalamnya itu tidak ada kata-kata Al-Fatihah. Surat Ali Imran ada dinamakan surat Ali Imran karena di dalam surat itu ada kata-kata Ali Imran. Al-Baqarah juga begitu. An-Nisa juga begitu, Al-Maidah juga begitu, Al-An'am juga begitu, Al-A'raf juga begitu. At-Taubah juga ada kata-kata At-Taubah. Ya, Al-Anfal juga begitu, At-Taubah juga. Yunus ada kata Yunus dalam surat itu. Surat Hud ada kata-kata Hud di situ. Surat Yusuf ada kata Yusuf dalam surat itu. Ar-Ra'd juga begitu, Ibrahim juga begitu, Al-Hijr juga begitu, An-Nahl juga begitu, Al-Isra juga begitu, Al-Kahfi juga begitu. Ada kata-kata Al-Kahfi. Surat Maryam juga ada kata Maryam dalam surat itu. Surat Toha juga ada kata-kata Toha. Surat Al-Anbiya juga ada kata-kata Al-Anbiya dalam surat itu. Surat Al-Mu'minun juga begitu. Surat An-Nur juga begitu. Surat Al-Furqan juga begitu. Surat Asy-Syu'ara juga begitu. Surat An-Naml, surat Al-Qasas, kemudian surat Al-Ankabut, kemudian surat Ar-Rum, kemudian surat Luqman, surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Ahzab, surat Saba, kemudian surat Fatir, kemudian surat Yasin, kemudian surat As-Saffat, kemudian surat Shad, kemudian surat Az-Zumar, kemudian surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, ya. Semuanya ada kata-kata yang menjadi nama surat itu tadi, yang dijadikan oleh Allah sebagai nama surat. Demikian juga surat Fussilat, demikian juga surat Asy-Syura, kemudian juga surat Az-Zukhruf, kemudian juga surat Ad-Dukhan, kemudian surat Ar-Rahman, ya, Al-Waqiah, kemudian Al-Hadid juga begitu. Ada kata-kata Al-Hadid di sana. Kemudian surat Al-Mumtahanah, surat Al-Hasyr juga begitu, surat Al-Mujadalah juga begitu, surat Jum'ah juga begitu, surat Al-Munafikun juga begitu, surat At-Taghabun juga begitu, surat At-Talaq juga begitu. Ada kata-kata tolak di dalamnya. Kemudian surat yang ke-66 At-Tahrim juga begitu. Surat yang ke-66, yang ke-67 surat Al-Mulk, ada kata-kata Al-Mulk di situ. Surat yang ke-68 surat Al-Qalam, ada kata Al-Qalam dalam surat itu. Yang surat ke-69 surat Al-Haqqah juga ada kata Al-Haqqah di sana. Kemudian surat 70 surat Al-Ma'arij juga ada kata-kata Al-Ma'arij. Ada surat yang ke-71 surat Nuh, ada kata-kata Nuh di sana. Ya. Surat yang 72 surat Al-Jin, ada kata-kata Al-Jin di situ. Surat Al-Muddatsir juga begitu, surat Al-Muzammil juga begitu. Surat Al-Qiyamah juga begitu. Surat Al-Insan juga begitu.
Ya, kemudian surat Al-Mursalat juga begitu, terus sampai akhirnya itu. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas atau surat Qul huwallahu ahad, tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Surat Al-Fatihah, tidak ada kata-kata Al-Fatihah di dalam ayatnya. Itu dua surat yang paling agung isinya. Al-Fatihah itu surat yang paling besar, paling agung di antara semua surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Sehingga orang yang sholat kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Tidak diterima oleh Allah dan tidak sah sholatnya. Suruh diulangi lagi sholatnya. Jadi harus baca Fatihah baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Ya, itu pendapat yang sahih dari semua pendapat yang ada. Nah, Al-Ikhlas ini saudara kan semuanya pada hafal. Anak-anak kecil kita sudah pada hafal. Bunyi ayatnya seperti ini. Tadi kita dari surat Ali Imran ayat 116, kita lari dari surat ketiga ke surat 113 nih. Surat 112. Namanya surat Al-Ikhlas atau surat Tauhid. Nama lainnya surat At-Tauhid. Karena dalam surat ini mengajarkan tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan, keesaan atau keesaan. Ini bahasa Sanskerta, bahasa Bali. Mana Pak Madu ada? Esa Pak, esa Pak. Oh, hampir sama aja. Ya, terima kasih Jakarta. Alhamdulillah, marhaban Pak Madu. Lama kita agak bersua. Di Jogja terus rupanya Pak ya. Alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus ya. Wafat dalam keadaan husnul khotimah sama seperti kita semuanya. Ya, insyaallah. Bapak Ibu saudara sekalian, surat Al-Ikhlas ini isinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak kecil kita semua hafal mereka. Cuma mereka belum tahu maknanya, belum diajari oleh gurunya. Anak-anak madrasah ulia harus mulai diajari nih guru-gurunya nih. Mana nih guru pada pulang ke Jawa ya. Yang kelas ulia harus sudah mulai diajari makna lafal Al-Qur'an. Setidaknya juz amma, tahu isinya semuanya. Itu nanti meningkat lagi jadi juz 29, juz 28. Nah, baru kemudian boleh ke surat Al-Baqarah. Nah, ini maknanya. Kul katakanlah setelah Allah membuka firman-Nya, kalamnya dengan ucapan dengan kalimat Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Ar-Rah yang Maha Pemurah atau Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Itu maksudnya kalau dimintai apa-apa mesti ngasih. Maha Pemurah. Murah, kalau manusia murah hati. Allah itu Maha Pemurah. Dimintai apa aja pasti dikasih. Kalau itu baik bagi yang meminta akan dikasih. Kalau itu sesuatu yang tidak baik buat dia, Allah enggak akan kasih. Itu. Jadi kalau kita meminta sesuatu kok enggak dikabul-kabulkan, kenapa? Barangkali yang kamu minta itu tidak baik untuk kamu. Oleh Allah enggak dikasih. Nanti ditukar di akhirat dengan sesuatu yang lebih memuaskan kamu, meridhokan kamu daripada yang kamu minta waktu di dunia. Itu ya. Kembali ke sini. Kul katakanlah wahai Muhammad, huwallahu, dia Allah itu ahadun, satu. Dia Allah Tuhanmu, dia Tuhanmu yang bernama Allah itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allahus samad, Allah itu as-samad. Banyak tafsirnya, tapi kebanyakan menerangkan bahwa as-samad itu tempat bergantung segala sesuatu, tempat bersandar segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada Allah. Negara kita juga tergantung kepada Allah. Apa yang terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi pada negara kita ini ada di tangan Allah itu. Jadi buat kita, orang di negara ini mau ngapain saja biarin saja. Yang penting kita ini hidup mengurusi diri kita dan keluarga kita, supaya kita dan keluarga kita selamat, jangan sampai masuk neraka. Itu tugas hidup kita. Orang lain mau ngapain sudah biarin aja sudah. Mau korupsi kah, mau apa, biar aja sudah. Itu nanti ada yang ngurusi sendiri. Kita nggak usah ikut-ikutan dan nggak usah ikut ngurus-ngurus.
Kita hanya prihatin saja. Kok ada ya manusia seperti itu? Ya ada. Kalau enggak ada kan enggak diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi Allah itu adalah tempat bergantung sesukala sesuatu. Kalau Ibnu Abbas mengartikan ayat ini, memaknai ayat ini seperti ini. Kul katakanlah huwallahu ahad, dia Allah itu satu. Ini ayat ini turun, wadzalika, dan ayat ini turunnya gara-gara apa? Anna Quraisyan, bahwa orang-orang Quraisy dulu, orang-orang ini kul huwallahu ahad kan surat Makkiyah, turunnya di Mekah ketika Nabi kita belum hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy dulu pernah berkata begini kepada Nabi kita. Qalu anna Quraisyan qalu, bahwa orang-orang Quraisy berkata begini, ya Muhammad, sif lana rabbaka, sifatkanlah kepada kami Tuhanmu. Tolong kasih tahu Tuhanmu itu seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Min ayyi syai'in, Tuhanmu itu terbuat dari apa, dari sesuatu apa, wujudnya dari apa dia. Huwa min dhahabin, apakah dia Tuhanmu terbuat dari emas, am min fiddah, atau dari perak. Ini pertanyaan bodoh ini sebetulnya. Kok Tuhan kok terbuat dari emas atau terbuat dari perak? Karena orang-orang Mekah pada waktu itu yang mengenal yang namanya Tuhan itu berhala. Berhala-berhala itu yang mereka anggap sebagai Tuhan. Makanya ketika Nabi kita ditanya oleh orang-orang Quraisy, "Hei Muhammad, kasih tahu kepada kami Tuhan kamu terbuat dari apa sih? Kok kamu sangat memuja-muja dia? Kok kami disuruh mengikuti kamu supaya menyembah dia juga? Kok kamu mau meninggalkan ajaran nenek moyang kita yang sudah ratusan tahun dijalani? Kenapa kamu tinggalkan ajaran nenek moyang? Kayak apa sih Tuhan kamu itu?" Nabi kita terdiam, gak bisa jawab. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan fi bayani sifatihi, tentang penjelasan sifat-sifatnya Tuhan yang ditanyakan oleh orang Quraisy tadi, sifat-sifat Allah Tuhan kita, wa na'tihi, dan tanda-tandanya. Faqala, maka Allah berfirman, Qul, katakanlah ya Muhammadu, maksudnya begitu, li Quraisyin, kepada orang-orang Quraisy, huwallah, Tuhanku dia adalah Allah, ahadun, hanya satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wala waladalahu, dan tidak ada anak baginya. Tuhanku namanya Allah, dia tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya bapak. Tuh. Terus yang kedua, Allahus Samad, Allah itu adalah As-Samad. As-Samad itu ada Ibnu Hazm mengatakannya As-Sayyid. Tuhan itu adalah Tuan. Alladzi qad intaha sudaduhu, yang sudah mencapai puncak, mentok ke sifat ketuanannya. Jadi tuannya para tuan yang ada yang dikenal oleh manusia itu Allah. Jadi sayyidnya manusia semua ini adalah Allah. Allah itu As-Samad. Ada yang mengatakan begitu. Wah taja ilaihil khalaq. As-Samad artinya Allah itu, As-Samad artinya Allah itu ihtaja ilaihi al-khalaiqu, berhajat, berkeperluan, berkebutuhan ilaihi, kepada dia, al-khalaiq, seluruh makhluk. Itu makna As-Samad yang kedua. Yang pertama, Allah itu Tuhan yang tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketuanannya. Tuh. Nah, yang kedua, Allah itu tempat segala makhluk ini berhajat, berkeperluan, bergantung kepadanya. Kita ini bisa makan, Pak, setiap hari bisa berbuka puasa, bisa sahur, karena Allah masih memberi kepada kita kemampuan untuk itu. Bangun, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi firli, itu doa bangun tidur tuh, panjangnya segitu. Ya, terus sambil mengusap muka lebih dulu, baru baca itu. Terus baru
turun. Nah, baru tadi malam ini ada kedatangan orang. Bapak-bapak masih muda umurnya. Kenapa kau datang sini? Ulun tangan kau ulun kada kawa diangkat. Kada kawa makan, Dok. Malah kapan? Tadi pas bangun tidur mau sahur kada bisa bangun, kada bisa makan. Nah, saudara masih bisa bangun, bisa makan. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Suatu waktu tiba-tiba naudzubillah min dzalik, jangan ada di antara kita lagi sudah, jangan ada lagi di antara kita yang kena stroke ya, jangan sampai. Makanya hati-hati yang punya tekanan darah tinggi jangan makan iwak kering. Kalau nanti ada hidangan buka puasa iwak kering jangan dimakan. Ya, walaupun itu enak. Jangan usah dimakan. Daging merah juga jangan. Ya. Ya satu ler aja, satu serat itu aja sudah. Menyicipi. Orang sini bilang apa namanya? Mosek. Nah, mosek aja. Nah, habis itu baliuran sendiri aja. jadi jangan ya. Itu kalau tekanan darahnya tidak turun. Tapi kalau lagi turun ya enggak apa-apa lah. Mumpung turun tekanan darahku. Aku pengen berdegeng ini sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jangan kasih stroke ya Allah, jangan jadikan ini sebagai sebab stroke aku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah. Gitu. Atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Makan. Habis itu sudah jangan banyak-banyak. Ya. Jadi makhluk ini semuanya berkeperluan kepada Allah. Semuanya ini perlu Allah. Hanya orang-orang yang sombong, yang merasa diri kaya, merasa diri cukup, yang tidak berkeperluan kepada Allah. Nanti pada saatnya akan datang kepadanya saat di mana dia memerlukan Allah dan ketika itu Allah tidak mau menolong dia. Tuh. Nah, kembali ke sini ya. Allahus Samad. Ada yang mengatakan Allahu Samad, As-Samad artinya alladzi la ya'kulu wa la yashrab. Allah itu As-Samad artinya Allah itu tidak makan dan tidak minum. Itu As-Samad itu artinya itu Allah tidak makan dan tidak minum. Kalau kita kan makan dan minum. Ya. Terus yang lain mengatakan As-Samad itu alladzi laisa bi ajwafin. Allah itu sesuatu yang tidak ada rongganya. Kalau kita semua punya rongga. Rongga kepala ada, isinya otak. Rongga hidung ada, isinya ya alat hidung. Rongga telinga ada, isinya gendang pendengaran, anak telinga dan sebagainya. Ya, rongga dada, isinya ada jantung di situ. Rongga perut, wah ada perut sampean yang besar nih. Nah, terus ada usus dan sebagainya. Ada ginjal, ada liver, ada limpa dan sebagainya. Dan seterusnya. Allah itu tidak ada sifat berongga itu enggak ada. Itu makna As-Samad. Ya. Dan macam-macam nih. Allah itu Al-Baqi. As-Samad artinya Al-Baqi, kekal. Abadi Allah itu sifatnya. Kalau manusia kan enggak ada yang kekal. Sekarang hidup nanti dia mati. Sekarang berkuasa nanti hilang kekuasaannya. Sekarang kaya nanti dia miskin. Tuh. Ya, jadi begitu banyak tafsirnya nih. Wah, banyak sekali. Nah, Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Maksudnya lam yaris wa lam yuras. Allah itu tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ya, tidak seperti manusia yang perlu warisan. Allah itu tidak seperti itu. Bahkan semua harta milik manusia ini nanti akan kembali kepada Allah. Ya. Orang kalau mati itu hartanya dikembalikan kepada Allah, dibagi menurut aturan Allah. Membagi harta warisan. Nah, terus yang lainnya mengatakan lam yalid aja laisa lahu waladun, tidak melahirkan artinya tidak ada baginya anak yang fayarisu mulkahu. Anak itu biasanya mewarisi kekuasaannya. Nah, seperti Pak Gibran mau mewarisi Pak Jokowi kan gitu. Ya, sampai ini sekarang sudah mulai kepengin ini. Sudah panas ini. Pak Gibran kepengin menjadi seperti bapaknya. Mas Gibran, kalau aku bilang Mas Gibran, masih muda kok dia. Ya. Jadi walam yulad dan Allah itu tidak dilahirkan. Artinya la walaisa lahu walidun, tidak ada baginya bapak, enggak ada bapak. Ya, yang kalau bapak manusia ini fa warrasa anhul milk ya,
Jadi akan mewariskan darinya hartanya. Kalau bapak mati kan hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Nah Allah itu tidak seperti itu. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah walam yakun lahu, dan tidak ada bagi dia kufuwan yang sama, yang sekufu, ahadun satu pun. Ya, maksudnya lam yakun lahu kufuwan, tidak ada sesuatu yang sekufu dengan Allah, yang setara, sebanding, enggak ada. Ahadun satu pun. Laisa lahu saddun wala niddun dan seterusnya. Pokoknya Allah itu enggak ada yang bisa menyaingi, enggak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada apapun di seluruh alam semesta ini yang wujudnya itu seperti Allah, itu tidak ada. Jadi kalau ada orang bilang itu loh Tuhan kita, menunjuk suatu gambar misalnya begitu. Bukan itu. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti dia sesuatu apapun. Yang bisa seperti sesuatu itu ya makhluk. Ada anak ini seperti bapaknya. Oh, anak ini seperti ibunya, wajahnya ini seperti bapaknya. Atau ada anak kok enggak mirip bapaknya, enggak mirip ibunya, anak siapa ini? Ya mungkin mirip kakeknya atau mirip mbah-mbahnya yang dulu. Ya, enggak tahu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke surat Ali Imran tadi, ya, surat Ali Imran surat yang ke-3 ayat 116 tadi ya. Ini. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang mengandalkan harta dan anak. Ngapain? Harta kita andalkan, suatu ketika nanti kalau itu hasil korupsi akan diambil semuanya. Cuma sayangnya undang-undang untuk memiskinkan koruptor itu belum disahkan oleh DPR. Masih ditunggu-tunggu ini oleh rakyat. Nih kapan nih koruptornya dimiskinkan gitu. Ya. Ada yang usul dihukum mati aja. Biar jerak, nggak ada yang korupsi lagi. Tapi yang nggak ada juga yang membahas. Karena semuanya kok yang ada di sana pada korupsi semua. Bagaimana? Yang mau membuat undang-undang itu loh. Dan di sana juga ada yang kayak begitu. Bagaimana mereka mau mengesahkan? Ya, memang betul ajaran Islam. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak membuat hukum. Manusia itu tidak punya hak. Nah, hukum Allah dalam soal korupsi, potong tangannya. Tangan kanannya potong. Korupsi lagi, tangan kirinya potong. Nah, itu potong segini nih, potongnya segini aja. Dipotong di kamar operasi boleh. Dipotong di tengah lapangan boleh, ditonton orang banyak gitu. Habis itu nanti dirawat, dijahit. Nah, biar nggak bisa tangan lagi dia. Nah, tangan kanan kiri nggak bisa. Nah, sudah kembali ke sini ya. Ini ayat 116. Kemudian ayat 117. Kita lewati. Ayat sebentar di sini aja. Nah, kembali ke surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 117. Mana tadi ini dia? 118 kita lewati, 119 kita lewati, 120 kita lewati, 121 kita lewati. Kita langsung menuju ke ini 120. Kok 120 sih? 130. Nah, ini sering dibaca Pak Iris nih. Sayangnya Pak Irisnya enggak kelihatan ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Nah, ini 3 ayat penting ini. Yang pertama,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba adhafam mudha'afa. La ta'kulu, janganlah kalian memakan ar-riba, hasil dari riba. Riba itu apa namanya? Lipat gandaan. Bunga, kalau sekarang namanya bunga. Jadi kalau kamu jadi orang, ada orang pinjam uang kamu, kalau kita ini ada orang pinjam uang kita 1 juta misalnya atau 10 juta. Dipinjam selama berapa lama? Dia harus buat perjanjian, dia tertulis, harusnya ditulis aturannya, ditulis pinjam berapa, akan dikembalikan tanggal berapa, dan harus disaksikan 2 orang. Itu aturannya begitu. 2 orang yang menjadi saksi, laki-laki semuanya. Kalau laki-laki nggak ada, 2 orang tadi diganti 4 perempuan. Ya, harus begitu. Tapi selama ini kan nggak ada kayak gitu kan. Orang utang, kamu pinjam duitnya berapa? 10 juta aja. Ini kasih. Nggak ada saksi, nggak ada. Nanti satu ketika bilang, mana utangnya yang utangku mana yang utangmu mana yang kamu utang aku dulu nih, sini kemudian. Utang apa? Aku nggak pernah utang sama kamu kok. Ngelak lagi. Kamu utang, mana buktinya? Nah, ini kwitansinya. Ini kan kwitansi, bisa aja nggak ada saksinya kok. Dia bisa bilang begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi kwitansinya nggak pakai meterai lagi. Kalau itu berapa bilangan tertentu kan harus pakai meterai 10.000. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam itu aturannya sudah lengkap banget itu. Utang piutang itu harus disaksikan oleh 2 saksi. Nah, kalau ada orang meminjam uang kita, berapa lama pun dia pinjam, kembalinya ya sama. Pinjam 10 juta, kembalinya 10 juta. Dipinjam 1 tahun juga 10 juta, dipinjam 2 tahun juga 10 juta, dipinjam 3 tahun juga kembalinya 10 juta. Hal yang terjadi di masyarakat kita enggak begitu kan? Ya. Saya enggak pernah lihat sendiri, cuma dengar-dengar saja. Orang pinjam sama orang itu berapa pinjamnya? 10 juta ya. Berapa lama? 1 tahun ya. Ya, nanti kembali 1 tahun, ini pinjaman uang pokoknya, nanti tambah bunganya. Nah, bunga itu haram. Nah, negara kita utang sampai 7.000 triliun, bunganya itu 370 triliun bunganya. Masya Allah, itu tuh sistem perbankan Yahudi itu, perbankan yang ada di sekarang ini itu sistem Yahudi di seluruh dunia itu, termasuk World Bank itu, ya, termasuk IMF itu mempraktekkan pinjam meminjam sistem Yahudi. Kalau sistem Islam nggak ada pakai bunga, bayarnya ya bayar pokoknya. Ini Allah mengajari kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba, apalagi adhafam mudha'afah, yang berlipat ganda dan dilipat gandakan. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, jangan sampai berhutang yang ada bunganya. La'allakum tuflihun, agar kalian hidup bahagia. Kalau pengen hidup bahagia jangan hutang. Ini resep dari Allah, jangan hutang. Jangan suka hutang dan jangan membiasakan diri hutang, dan kalau bisa jangan hutang. Kecuali saudara punya aset, punya barang yang bisa untuk melunasi, untuk menutup hutangnya, boleh. Tapi kalau tidak jangan. Ya. Tapi kita disuruh oleh Allah jangan makan hasil riba. Nah, termasuk kita mau berusaha pinjam uang di bank, jangan, itu dilarang. Ini ayatnya yang larang ini. Jangan makan riba. Mau bikin usaha pinjam uang di bank itu pakai bunga itu. Apalagi pinjamnya 1M, nanti bayarnya nggak mungkin 1M itu. Dan waktu cair nggak 1M itu, mesti dikurangi itu. Ya Pak Yon. Enggak mungkin tuh, masih ada dikurangi tuh. Nah, itulah sistem yang enggak benar. Sistemnya Allah itu ya ini, jangan kamu makan riba. Kenapa?
wattaqunnar, dan takutlah kalian kepada neraka. Kalau kamu makan riba, kamu nanti masuk neraka. Kalau kamu dipinjami orang, uang kembalinya sama sebesarnya dengan waktu meminjam. Jangan minta tambahan, karena tambahannya itu yang disebut oleh Allah sebagai ar-riba. Ar-riba itu tambahan. Ya. Wattaqun narallati, dan takutlah kalian kepada neraka allati, yang neraka itu uiddat, telah disiapkan, telah disediakan lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita secara tidak langsung bahwa orang yang memakan harta riba itu orang kafir. Makanya jangan kita jalani. Usaha nggak punya uang, ya sudah, usaha yang kita nggak usah pakai minjam di bank, nggak usah. Minjam sama temennya aja, bayarnya juga harus dengan benar. Dan saudara juga jangan mengkhianati kepercayaan teman. Kalau sudah mau pinjam, kembalinya kapan, ya dipenuhi. Jangan dikhianati temannya, sahabatnya sudah mau menolong, nggak bayar-bayar, katanya sebulan mau dibayar, mau diganti. Malah bilang seminggu kemarin itu, sampai sebulan belum dibayar, nanti ditagih marah-marah. Atau minta waktu lagi, bulan depan ya itu ya. Bulan depannya kita datangi, kan aku bilang bulan depan. Ya, bulan depan ya berarti bulan depannya lagi, ya sudah, besoknya lagi datangin lagi, bulan depan datangin lagi. Ayo bayar sekarang utangmu. Bulan depan, aku udah bilang bulan depan, kok kamu datang terus sih? Ya nggak habis-habis bulan depan itu, ya terus bulan depan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Lalu Allah berfirman, wa atiullaha war rasul, dan taatlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian semua diberi rahmat, agar kalian dirahmati. Diberi rahmat atau dirahmati Allah itu pemberian yang gak ada taranya. Kalau kita sudah dapat rahmat Allah, udah mati gak apa-apa sudah. Tapi kalau belum jangan. Jangan mati dulu. Kita masih mencari rahmat Allah. Salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu. Nanti ada lagi ayat yang lain dalam surah Al-A'raf. Ya, itu ayatnya berbunyi, kita disuruh wa idza quri'a 'alaikumul qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala, ya. Dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah kepadanya dan diamlah mulutmu, ya, supaya kalian diberi rahmat. Untuk mendapatkan rahmat Allah antara lain dengan mendengarkan pembacaan Al-Quran, seperti yang saudara lakukan sekarang ini. Saudara sedang mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, diam, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong sama teman sebelahnya, ya, supaya diberi rahmat oleh Allah. Ini ayat 132. Kemudian dari ayat 132 kita melihat ayat berikutnya. Ini ayat berikutnya sudah diterangkan oleh Ustadz Huda ini kemarin ini ayat 133 dan seterusnya ini. Terus kita lewati lagi sampai dengan ayat 152. Ayat 152 surat Ali Imran. Ayat 152. Nih ayatnya. Apa kata Allah ini? Penting ini untuk saudara ketahui, untuk kita ketahui dulu sebelum mengetahui yang lainnya. Ayatnya panjang, Pak. Yang saya mau ambil ininya. Nah, kalimat ini yang penting. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ini ayat ini turun dulu dalam peristiwa perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu perang besar yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, waktu itu perang itu dipimpin langsung oleh Nabi.
panglima perangnya Nabi sendiri. Dan Nabi berdiri di depan. Kalau tentara sekarang kan yang di depan bukan komandannya. Pasukannya suruh maju dulu. Komandannya yang begini. Ayo maju. Kalau Nabi, kalau cara perang sistem Islam, komandannya di depan. Tuh. Jadi di perang Uhud itu Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya kalah. Padahal tentara Nabi, tentara muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Manusia yang istimewa, manusia yang mulia. Tapi kalah dalam perang. Kenapa? Sebabnya adalah karena di antara pasukan Nabi ada yang menginginkan dunia dan di antara pasukan Nabi ada yang menginginkan akhirat. Padahal seharusnya ketika perang yang diinginkan itu adalah akhirat. Kepengin mati syahid di situ, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga nggak pakai tanya-tanya. Berikutnya panggil ini Ahmad Sugeng bin Sudrajat, panggil. Oh, ini si Sugeng itu. Nah, ini mati syahid ini, dah suruh pergi ke sana. Berikutnya Fadilah Nurhayati, istrinya Pak Sugeng tadi itu. Nah, panggil. Oh, ini yang mati syahid ini kena Covid semalam itu. Nah, sudah suruh sana langsung ke surga. Mudah-mudahan aku termasuk yang kayak begitu itu. Dan saudara sekalian juga kalau bisa juga begitu, ya, mati tanpa hisab. Itu disebut dalam surat yang kemarin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di situ ada hadis-hadis Nabi yang menerangkan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Apa di antaranya? Ada hadisnya tadi. Yang kemarin saya mau bacakan tapi belum sempat. Ini nih, saya selipkan sedikit ya. Hadisnya bersumber dari sahabat Abu Bakar. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Qala, sahabat Abu Bakar berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini yang meriwayatkan Imam Ahmad, ya. Kata Rasulullah begini. Utitu, aku telah diberi oleh Allah sab'ina alfan, 70.000 dari umatku. 70.000 dari umatku, 70.000 saja. Sementara umat Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini lebih dari 70.000. Orang umat Islam di Indonesia kan jutaan, ya toh? Tapi kata Nabi, aku telah diberi 70.000 dari umatku, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab, tanpa dihitung amalnya. Kan amal kita tidak akan dihitung. Berapa kali atau berapa banyak kita berbuat dosa, berapa banyak kita berbuat berpahala. Ditimbang antara pahala dan dosa itu. Nanti kalau pahalanya lebih berat daripada dosanya, masuk surga. Kalau dosanya yang lebih berat, pahalanya ringan, kecil, sedikit, masuk neraka dia. Nanti ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa ditanya-tanya. Oh, ini yang mati syahid, masuk, sudah langsung sana, suruh siap-siap masuk surga. Kata Nabi, wujuhuhum, wajah-wajah mereka kal qamari lailatal badri, seperti bulan di malam purnama. Bulan tanggal 15 dulu, ya, bulan purnama. Wajah mereka berseri-seri cerah seperti bulan purnama. Terus kata Nabi, kulubuhum ala qalbin rajulin wahid. Hati mereka walaupun jumlahnya 70.000, tapi hati mereka ala qalbi rajulin wahid, seperti hati seseorang saja. Maksudnya hatinya sama, sekata, sehati mereka. 70.000 orang tapi hatinya satu, sehati. Baik semuanya, enggak ada yang aneh-aneh. Ya. Fastajadtu Rabbi, lalu aku minta tambah kepada Allah Tuhanku Azza wa Jalla yang Maha Agung. Ya Allah, tolong tambah ya Allah, jangan cuma 70.000 saja ya Allah. Fazadani, lalu Allah menambah lagi kepadaku. Nah, Allah bilang, oh ya, aku tambah hai Muhammad, karena aku sayang sama kamu. Kamu utusanku yang paling mulia. Ya, aku tambah kepada kamu, ya. Ma'akulli wahidin, bersama setiap satu orang dari 70.000 tadi, ada lagi sab'ina alfan, 70.000 lagi. Jadi 70.000 orang masuk surga tanpa hisab.
Yang 70.000 orang ini setiap satu orangnya akan diikuti oleh 70.000 orang lagi yang masuk surga sama seperti yang 70.000 itu tadi. Paham maksud saya? Jadi 70 orang masuk surga tanpa hisab, ditambah lagi oleh Allah dari setiap satu orang dari 70.000 tadi akan ada dari umatmu yang 70.000 orang tadi akan masuk bersama setiap satu orang dari 70.000 orang. Jadi 70.000 kali 70.000 kalikan sendiri, aku enggak tahu itu ya, enggak hafal. Nah, terus apa lagi kata Nabi? Sampai di situ Nabi berhenti. Nanti di hadis yang lain di riwayat Ahmad ya, ada pertanyaan lagi daripada sahabat. Ketika Nabi mengatakan ya, cuma sumbernya dari An Abdurrahman ibni Abi Bakrin, dari Abdurrahman anak laki-lakinya Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman mengatakan anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna rabbi sesungguhnya Allah Tuhanku atoni telah memberi kepadaku sabaina alfan 70.000 dari umatku yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga bi ghairi hisab, dengan tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung amalnya. Faqala Umar, lalu berkatalah sahabat Umar bin Khattab, hanya Umar bin Khattab yang berani tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fahalla istazadtahu, maka kenapa engkau tidak minta tambah kepada Allah? Faqala, lalu Rasul berkata, istazadtuhu, aku sudah minta tambah kepada Allah. Fa'atani, lalu dia memberi kepadaku, ma'akulli wahidin minhum, ma'akulli rajulin, bersama setiap seseorang dari mereka 70.000 tadi, sabaina alfan, 70.000 lagi. Jadi 70.000 atau 70.000. Faqala Umar, berkata lagi Umar, fahalat tazadtahu ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta tambah lagi Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, qadis tazadtuhu, Allah sudah memberi tambahan kepadaku. Fa'atani hakada, lalu dia memberi kepadaku segini. Nah, Nabi bilang segini, di dalam riwayat dikatakan segini, sampai 10 kali. Jadi 70.000 diikuti 70.000 masing-masing orang, dikurang lagi 70.000 gitu. Jadi lumayan banyak Pak. Mudah-mudahan kita bisa termasuk yang di situ Pak. Itu. Makanya saudara berlatih sekarang, saya dan saudara-saudara berlatih menjadi orang yang beriman. Hidup ini untuk mencari ridho Allah. Seorang bapak, seorang suami, dia berbuat apa saja untuk keluarganya dalam rangka mencari ridhonya Allah. Suami mencari ridhonya Allah. Istri juga begitu. Dia melayani suami, ya, menyiapkan segala keperluan suami, membantu suami dalam rangka mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridho suami. Suami tidak disuruh mencari ridho istri, enggak. Istri juga tidak disuruh mencari ridho suami, enggak sebetulnya. Tapi Nabi mengatakan, ma ayyumma mar'atin matat, mana saja perempuan yang meninggal dunia ya, wa zaujuhu anha radin, sedangkan suaminya kepada dia ridha, dakhalatil jannah, wanita itu, istri itu pasti akan masuk surga. Nah, jadi kalau ada istri mati suaminya ridho kepada dia, istri itu masuk surga. Nah, ini artinya apa? Kita diajari oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW, supaya sebagai istri berbuat yang meridhokan suami. Jangan dibalik, istrinya minta diridhoi, jangan. Gak ada dalilnya tuh. Yang ada istri disuruh cari ridho suami, mencari senangnya suami. Tapi senangnya suami yang meridhokan Allah, bukan senangnya suami apa maunya suami, bukan begitu, jangan salah paham ya. Jadi begitu saudara sekalian. Nah, kembali ke ayat tadi surah Ali Imran ya, kita tadi sampai di sini. Jadi di dalam perang Uhud Nabi kita mengalami kekalahan karena sebagian dari pasukan Nabi ada yang menginginkan ke dunia. Udah dibilang kamu tinggal di bukit ini ya, jangan turun-turun sampai nanti disuruh turun, diperbolehkan dulu baru turun. Mereka enggak tahan melihat orang-orang di bawah pada ngambilin harta rampasan perang itu. Ngambilin duit-duitnya musuh itu loh Pak. Kalau sekarang tuh perang antara Israel sama Hamas itu, orang-orang Hamas menggeledah tentara pasukan Israel, ambil apa? Di kantongnya ada apa? Ada uang, ambil, ada jam Rolex, ambil, ada HP apa? Ambil, ada senjata, ambil. Itu rampasan perang itu namanya. Itu waktu perang Uhud,
Mereka pada perebutan harta rampasan yang di atas nggak tahan. Enaknya itu di sana pada ambil rampasan. Ayo kita turun yuk. Jangan. Komandannya bilang jangan. Kita sudah bilang oleh Nabi kita tidak boleh turun sampai Nabi nanti menyuruh kita turun. Ini anak buah ini ngeyel, Pak. Tetap turun mereka. Akhirnya apa? Pasukan musuh waktu itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam, mereka itu sebenarnya bukan mundur, tapi mereka ngambil strategi lain. Putar, bukan kembali ke Mekah, berputar, mengambil arah menuju Bukit Uhud tadi. Begitu mereka lihat Bukit Uhud sudah pasukan sudah pada turun, mereka yang di atas dipanahin, ganti yang di bawah ini, mati semuanya tuh. Nah itu loh. Jadi artinya apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita, kita hidup ini jangan berebut dunia. Gak usah rebutan dunia. Pasti setiap kita ini diberi jatah kok di dunia ini. Kita lahir ini sudah dengan rezeki kita. Anak kita lahir juga sudah membawa rezekinya sendiri. Ini banyak anak-anak pondok ini waktu masih sekolah di pondok itu merasa nanti keluar nggak bawa ijazah terus gimana masa depanku ya. Alah, masa depannya ada di tangan Allah bukan di tangan kamu. Mau artinya buktinya apa? Anak-anak pondok itu banyak kok. Saya kalah dari mereka. Anak-anak pondok lulusan pondok tempat anak saya yang mondok itu. Mereka ada yang bikin pesantrennya besar. Ada yang di Cirebon, ada yang di Caruban, ada yang di Surabaya, ada di mana-mana. Padahal murid ya seperti Huda itu lulus, mungkin nanti Saiful ini, ya bikin pondok juga nanti dia, tuh, ya mudah-mudahan atau meneruskan pondok di sini, ya, jangan kemana-mana kamu full ya, amalkan ilmu yang kamu dapat dari guru-guru kamu di sana itu ilmu yang bermanfaat untuk kamu, ya jaga akhlaknya, jaga hafalannya, jaga syariat Allah ini. Ya, jadi kita hidup bukan untuk mencari dunia tapi untuk mencari akhirat. Kalau itu yang kita lakukan maka kemenangan akan datang pada waktunya. Tapi kita selama ini selalu saja kalah. Kenapa? Karena orang-orang kita ini, orang-orang muslim ini pada doyan duit semua. Begitu dikasih duit langsung mingkem. Pidato. Habis sudah. Ya udah sampai sini aja dulu sudah habis. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, istri-istri dan suami-suami kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Berilah mereka semuanya, berilah kami semuanya petunjuk dan jauhkan kami dari kesesatan ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Jauhkanlah kami dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan kami. Berilah kami semua kemudahan dalam urusan rezeki, urusan pekerjaan duniawi maupun pekerjaan akhirat. Dan berilah pada kami semua ya Allah istiqomah dan husnul khotimah. Ampunilah pula dosa dan kesalahan anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami semuanya ya Allah. Berilah pada mereka semua kesehatan dan kekuatan dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang mereka derita. Berilah mereka kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka. Berilah pada mereka semuanya kemudahan dan keberuntungan dalam urusan jodoh, rezeki, sekolah, kuliah, pekerjaan dan rumah tangga mereka ya Allah. Kumpulkanlah kami beserta keluarga kami di dalam surgamu Jannatul Firdaus ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.